Saya ingin menyampaikan juga ada beberapa pertanyaan. Mas itu tadi ngapain? Masih belum selesai kok beberapa kuasa hukum masih duluan bisik-bisik dan hakim mengatakan oh ini kan sudah selesai. Jangan dianggap apa, itu adalah permohonan dari tim kuasa hukum kami untuk melihat kembali ya berkas-berkas yang mungkin kemarin agak sempat belum dilanjutkan, makanya hakim juga tadi mengatakan jangan difoto ya gitu karena itu ya karena itu akan berguna bagi kita semuanya. Jadi kami sudah mengajukan lagi permohonan pra peradilan yang baru untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka pasal 32 Undang-Undang ITE. Dan permohonan tersebut sudah diregistrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ya. dan jadwal persidangannya juga sudah keluar pada hari Jumat. tanggal 10 Juli 2020. Ya. Ya, kami kenapa mau mengajukan uji terhadap pasal 32? Karena kami berangkat daripada uraian peristiwa pidana yang ada dalam surat dakwaan Lutfifa kemarin yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu ternyata tidak sesuai dengan yang selama ini diglorifikasikan oleh pendukung Pak Jokowi. Mana termul? Ya, termasuk juga tim kuasa hukumnya Pak Jokowi. Jadi kami ingin melihat apa sih bukti yang dimiliki oleh mereka. Dan meskipun kami belum menerima surat dakwaan untuk Mas Roy, tapi berkaca dari surat dakwaan Lutfifa yang kemarin sudah dibacakan dan terbuka kepada umum, kami menilai bahwa penggunaan pasal 32 Undang-Undang ITE dalam perkara pidana ini karena ancaman pidananya berat, Ya. itu 8 tahun. Ya, ternyata itu jauh sekali dari faktanya. Mungkin nanti Mas Roy akan lebih detail lagi. Saya mengantarkan saja. Pra peradilan pertama pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sebelum nanti putusan pada tanggal 7 hari Selasa yang ada. Nah, saya ingin menyampaikan juga ada beberapa pertanyaan. Mas itu tadi ngapain? Masih belum selesai kok beberapa kuasa hukum masih duluan bisik-bisik dan hakim mengatakan oh ini kan sudah selesai. Jangan dianggap apa, itu adalah permohonan dari tim kuasa hukum kami untuk melihat kembali ya berkas-berkas yang mungkin kemarin agak sempat belum dilanjutkan, makanya hakim juga tadi mengatakan jangan difoto ya gitu karena itu ya karena itu akan berguna bagi kita semuanya ya kalau ada berkas yang juga supaya tidak ada lagi nanti misalnya ada pengajuan berkas lagi tapi ternyata berkasnya beda atau timbul misalnya nanti surat penangkapan, surat penahanan dan termasuk surat yang barang bukti itu berubah. Siapa tahu berubah yang kemarin pakai kuhab baru ternyata diubah menjadi kuhab lama supaya dicocok-cocokkan. Nah ini kan nggak boleh terjadi kok ya. Meskipun kita nggak boleh suudon begitu. Ya, tapi yang jelas adalah hari ini kita sudah sampai di ujung dan ini hari Jumat yang berkah dan tadi sudah dikatakan oleh Pak Abdul Ghafur Samedi ya kita sudah mendaftarkan kembali pra peradilan yang kedua. Pra peradilan yang kedua yang nanti akan mempertanyakan ya tentang bagaimana penetapan tersangka yang menggunakan Undang-Undang ITE. Karena kita tahu semua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu dibuat atas kebutuhan mendesak negara Republik Indonesia untuk persoalan ekonomi e-commerce waktu itu. Jadi singkatnya waktu itu kita tuh hampir di-ban oleh semua negara ya. Karena apa? Karena kita belum punya undang-undang tentang transaksi elektronik. Maka undang-undang itu dibuat digagas oleh dua kampus, yaitu kampus UI di Jakarta dan kampus ITB kampus Unpad di Bandung ya. Jadi ada Cyber Law dan juga ada IETE, Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Kebetulan saya ada di dalam tim gabungan itu bersama Prof Henry Subianto ya, Prof Henry selaku staf ahli dari Menteri Kominfo waktu itu. Kominfonya masih bernama Komunikasi dan Informasi, masih dalam Pak Samsumar tahun 2003. Jadi kita tahu persis ternyata undang-undang ini salah gunakan. Bahkan pasal 32 dan 35 itu cacat betul kalau itu digunakan teman-teman saya dan juga Dr. Tifa. Karena tidak ada rekayasa elektronik yang kita lakukan, rekayasa dokumen nggak ada, bahkan saya pun tidak ada yang mengunggah atau mengupload. Maka kemarin saya juga mengerti kalau teman-teman dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia sangat mempertanyakan dan bukan menggugat ya, tapi mungkin akan mempersoalkan tayangan-tayangan TV yang dijadikan bukti. Tayangan TV itulah hak demokrasi, itulah hak media untuk kemudian menyampaikan. Kalau semua media tiba-tiba bisa digugat tayangannya kan parah. Nanti pemret atau host yang ada dipanggil selaku saksi, kan rusak negeri kita. Kalau itu karena semua itu juga kalau media itu sudah ada undang-undang pokok pers, ya itu ada undang-undangnya sendiri tahun 99. Tidak bisa kemudian langsung ditarik pada undang-undang ITE. Jadi terima kasih juga untuk media yang sudah kita bersama menegakkan itu. Artinya apa? Artinya penggunaan undang-undang ITE itu sangat tidak tepat.
Satu lagi, undang-undang ITE itu terpaksa dibuat waktu itu karena ketika pemilu tahun 2004 waktu itu ada hacking terhadap situs KPU. Ada situs itu jadi Partai Jambu, Partai Nangka. Itu digunakan undang-undang ITE karena ada data elektronik diretas oleh seseorang, diubah lagi, digunakan. Nah, yang sekarang terjadi siapa? Pengupload data elektroniknya saja tidak disentuh sama sekali, namanya Dian Sandi Utama. Itu harus kena dulu karena dia jelas betul melanggar pasal 32, melakukan transformasi, ya, mentransmisikan. Ya. Kemudian siapa yang mengubah? Nggak ada yang mengubah. Seorang peneliti itu tidak mengubah data di sini. Kita hanya membaca data, menyajikannya. Jadi tidak ada 0,0001% pun yang kita ubah. Tidak ada. Kami juga heran, kenapa di dalam gugatan pra-peradilan Presiden diikutkan sebagai termohon. Padahal kita tahu, Presiden ini adalah kepala negara. Presiden itu bukan penyidik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Tadi sudah diperkenalkan personil yang hadir di sini, ya. Dan kebetulan saya di sini salah satunya hendak mengklarifikasi berkaitan dengan tuduhan saya menyusup ke pra-peradilannya Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini perlu penjelasan karena kenapa? Saya tidak melakukan tindakan konyol seperti itu. Karena kalau penyusup kan artinya sekonyong-konyong. Saya masuk tanpa izin, ya. Jadi mungkin saya buka dulu. Pada saat saya datang ke sidang pra-peradilan, setelah ada penyelesaian pemberkasan surat kuasa dari pihak pemohon dan termohon, kemudian hakim melanjutkan. Bagaimana? Langsung saya interupsi. Kami interupsi, bukan langsung nyelonong ke ruang sidang. Interupsi waktu itu yang mulia hakim, ya, itu menanyakan, ada apa? Kami bagian dari turut termohon, sehingga atas usul itu, atas pembicaraan itu, kami dipersilakan untuk maju ke depan. Kami maju ke depan, kami jelaskan bahwa kami adalah juga pihak dalam pra-peradilan ini karena nama Pak Maret Swiken itu masuk dalam pra-peradilan sebagai turut termohon. Jadi jangan salah, ada dasarnya. Dasarnya itu tadi, ya. Ada penyebutan Maret Swiken, ya, dari JPKP sebagai pelapor itu diturutkan atau diikutkan dalam pra-peradilan. Jadi sekali lagi ada dasar hukumnya, ya. Kemudian begitu kami di depan, kami dipertanyakan sama yang mulia. Saya jelaskan, ini ada penyebutan turut termohon. Yang mulia pun bingung lihat ini, kok ada turut termohon. Sedangkan perkara yang diajukan ini adalah perkara pra-peradilan. Nah, saya jelaskan kenapa kami hadir, karena ada tulisan turut termohon. Gitu. Terus juga saya jelaskan, yang mulia bukan hanya menyebutkan kata-kata turut termohon, ya, tapi juga turut termohon dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Itu tertulis di halaman 10. Yang mulia juga pada waktu itu agak sedikit gelagapan melihat ada rentetan peristiwa yang tidak lazim. Karena memang di dalam hukum acara pidana berkaitan dengan prapit, ya. Karena kita tahu prapit itu, apalagi yang kita jelaskan dalam perkara Roy Suryo itu ada 3 hal. 1, berkaitan dengan penangkapan, berkaitan dengan penggeledahan, berkaitan dengan penahanan. Itu yang diajukan pra-peradilan. Nah, kalau itu yang dilakukan, ya, dan dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum, harusnya pra-peradilan itu tidak mengkait-kaitkan
para pelapor. Nah, yang salah siapa di dalam persoalan ini? Bukan kami, tapi yang membuat pra-peradilan ini. Karena konsepnya itu sangat tidak jelas. Ya, sekali lagi saya katakan, itu di halaman 10 jelas-jelas. Para termohon, para turut termohon itu dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah melaporkan pasal 160 KUHP yang lama. Gitu. Nah, kalau dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, kan kita melihat bahwa di dalam pra-peradilan itu adalah adopsi dari hukum acara perdata. Jadi ini juga perlu diketahui, ya, mengadopsi dari hukum acara perdata. Karena kenapa? Di dalam pra-peradilan sama dengan juga yang di gugatan-gugatan biasa. Ada petitum, ada posita, dan ada petitum. Nah, di dalam positanya dikatakan pelapor ini melakukan perbuatan melawan hukum. Jelas kita nggak bisa terima dong. Makanya kita data. Ya, itu salah satu alasan. Terus yang kedua juga, kami juga heran kenapa di dalam gugatan pra-peradilan presiden diikutkan sebagai termohon. Padahal kita tahu presiden ini adalah kepala negara. Presiden itu bukan penyidik, juga bukan penuntut umum. Kalau dilihat dari skema pra-peradilan yang diajukan, ini menurut saya fatal. Karena kenapa? Substansi pra-peradilan itu gak jelas. Substansi pra-peradilan itu telah mencampuri urusan-urusan kenegaraan, bukan kepada mekanisme penyidikan benar dan salahnya. Ini yang kita kritisi juga. Makanya kita datang, kita ingin menjelaskan kedudukannya. Orang melapor, tadi Adek sudah mengatakan, itu diberikan kewenangan kok, ya, berkaitan dengan masalah pelaporan. Lah, kalau nanti pelaporan tidak diterima, itu kan lain halnya. Tapi jangan salah, laporan berkaitan dengan pasal 160 KUHP yang lama yang dilakukan oleh Pak Marzuken dan pelapor-pelapor lain itu diterima sebagai laporan. Karena kenapa? Karena Pak Jokowi, orang yang bersangkutan, orang yang dirugikan dalam persoalan ini, juga ikut melaporkan. Artinya laporan-laporan yang dari relawan maupun dari Pak Jokowi adalah merupakan satu kesatuan yang utuh berkaitan dengan pelaporan yang ada. Nah, kalau kita melihat pelapor-pelapor ini, kan gak ada hubungannya juga dengan penangkapan, dengan penggeledahan, dengan penahanan, ya. Tapi kenapa kita dikait-kaitkan dalam persoalan ini, ya? Itu yang kita kritisi. Karena menurut hukum harusnya perkara yang seperti ini tidak layak mendapatkan perhatian dari pengadilan. Karena kenapa? Sudah mencampur adukan antara kepentingan satu, ya, relawan sebagai pelapor kepada peran-peran penyidik sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Ya, karena harusnya kalau memang mau memprapitkan atau memperkarakan penyidik, memperadilan penyidik, cukup penyidik kan dalam hal ini, tidak perlu melibatkan dan melebar kepada hal-hal yang tidak substantif. Ya, jadi itu yang perlu kita jelaskan di dalam persoalan ini. Tidak ada penyusupan. Saya masuk diterima, ya, sebagai pihak, walaupun kemudian hakim meminta atau yang mulia meminta supaya saya tidak bagian dari pra-peradilan karena pra-peradilan itu hanya dihususkan kepada penyidik. Cuma saya jelaskan kenapa nama-nama ini disebut dalam pra-peradilan. Ini yang kita sesalkan. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.